Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Natasha dengan NIM B1B1211061. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan judul Konsep Audit Kinerja Manajemen Pengetahuan. Langsung saja, pada materi konsep audit kinerja manajemen pengetahuan ini, saya akan menjelaskan sebanyak 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian manajemen pengetahuan, kedua, landasan pentingnya manajemen pengetahuan pada suatu organisasi, ketiga, komponen manajemen pengetahuan, dan terakhir keempat, alur audit kinerja manajemen pengetahuan. Baik, saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu dari pengertian manajemen pengetahuan. Jadi, manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait dengan sasaran organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu, seperti berpengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Konsep manajemen pengetahuan ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam tujuannya untuk mencapai organisasi yang semakin baik sehingga mampu memenangkan kompetisi. Selanjutnya, yaitu landasan pentingnya manajemen pengetahuan pada suatu organisasi. Landasan pentingnya manajemen pengetahuan organisasi ini dicetuskan oleh Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise atau MAKA Study Society 2013 yang landasan pertamanya yaitu menciptakan budaya organisasi yang didorong oleh pengetahuan. Kedua, mengembangkan pekerja pengetahuan atau knowledge workers melalui kepemimpinan manajemen. Ketiga, menyajikan produk atau jasa atau solusi berbasis pengetahuan. Keempat, memaksimalkan modal intelektual organisasi. Kelima, menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan secara kolaboratif. Keenam, menciptakan suatu organisasi pembelajaran. Ketujuh, memberikan nilai berdasarkan pengetahuan tentang pelanggan. Terakhir, kedelapan, mentransformasikan pengetahuan organisasi menjadi nilai bagi pengguna. Selanjutnya, Abel dan Oxbrow tahun 2001 mengungkapkan 3 komponen manajemen pengetahuan yang terdiri dari orang, proses, dan teknologi. Abel dan Oxbrow juga menegaskan bahwa setiap aspek dari manajemen pengetahuan pasti berkaitan dengan 3 komponen ini. Yang pertama yaitu orang atau people. Orang ini menjadi komponen manajemen pengetahuan karena pengetahuan berada di dalam orang dan akan ditransfer ke orang juga. Jadi, orang ini adalah faktor utama dalam penerapan keberhasilan manajemen pengetahuan. Orang adalah individu yang memiliki pengetahuan, mengatur sistem serta proses, dan berkomitmen terhadap proses pengetahuan strategis atau strategic knowledge untuk kesuksesan organisasi. Kemudian proses. Proses ini membantu untuk mengeksternalisasi pengetahuan atau pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit yang berhubungan dengan perubahan proses kerja, organisasi, dan lain sebagainya. Proses juga merupakan pengaturan dan deretan dari strategi, prinsip, nilai, serta praktik untuk memastikan bahwa manajemen pengetahuan ini dapat berjalan baik ketika diimplementasikan. Sedangkan teknologi menurut Debowski tahun 2006 merupakan peran pendukung yang penting dalam manajemen pengetahuan, di mana dibutuhkan individu yang kompeten dan terpercaya ketika menggunakannya. Sedangkan menurut Dalkir tahun 2005 menyatakan bahwa dalam implementasi sistem manajemen pengetahuan diperlukan berbagai alat yang cukup beragam untuk dapat ikut terlibat di sepanjang siklus manajemen pengetahuan, dan teknologilah yang dapat memfasilitasi terutama dalam hal komunikasi, kolaborasi, dan manajemen konten yang bertujuan untuk menciptakan, mengorganisasi, mendiseminasikan, melestarikan, hingga mengaplikasikan pengetahuan. Jadi, ketiga komponen manajemen pengetahuan tersebut saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan.
Dalam membangun manajemen pengetahuan yang utuh membutuhkan ketiga komponen tersebut. Orang sebagai penggerak dari pengetahuan berperan sebagai sumber pengetahuan sekaligus sebagai pengguna pengetahuan. Proses dilakukan untuk memastikan pengetahuan yang ada tetap tersedia pada saat dibutuhkan. Sedangkan teknologi sendiri berperan sebagai fasilitator manajemen pengetahuan, di mana teknologi ini menjadi pintu bagi pengguna dalam menciptakan, mengorganisasi, mengakses, menyebarluaskan, dan melestarikan pengetahuan. Kemudian pokok pembahasan terakhir yaitu alur audit kinerja manajemen pengetahuan. Jadi audit manajemen ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama audit kualitas pengetahuan, kedua audit kualitas pembelajaran, dan ketiga audit kualitas proses pengelolaan penggunaan. Nah, yang pertama audit kualitas pengetahuan. Jadi audit kualitas pengetahuan ini menghasilkan gambaran mengenai ragam pengetahuan yang dibutuhkan beserta tingkatannya. Yang tingkatannya ini terdiri dari 2, pertama ragam kelompok pengetahuan yang sudah dimiliki beserta tingkatannya, dan kedua ragam pengetahuan yang perlu diakuisisi tingkatan dan prioritasnya. Selanjutnya audit kualitas pembelajaran. Jadi audit kualitas pembelajaran menghasilkan kesiapan organisasi dalam memfasilitasi pembelajaran anggotanya dan kesiapan organisasi dalam pemanfaatan hasil pembelajaran anggotanya untuk mengubah dan menyempurnakan dirinya. Sedangkan audit kualitas proses pengelolaan penggunaan menghasilkan gambaran efektivitas proses pengelolaan pengetahuan di organisasi yang terdiri dari proses akuisis pengetahuan, proses distribusi dan berbagai pengetahuan, proses pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, dan proses penyimpanan dan pemeliharaan pengetahuan. Nah, dari ketiga alur audit kinerja manajemen pengetahuan yang tadi itu terdapat rancangan strategis untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan. Untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan, meningkatkan, mempertahankan kesiapan organisasi, dan meningkatkan efektivitas proses-proses pengelolaan pengetahuan. Baik, sekian penjelasan konsep audit kinerja manajemen pengetahuan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.